Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelajaran kita hari ini adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Bersama saya Nur Kadimah SPDI. Baiklah anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal di ta'aruf dengan benar, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. 4. Saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. 5. Meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. 6. Menghormati orang lain sebagai cermin dari iman dengan baik. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita baca doa belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Peta konsep ini menggambarkan pelajaran yang akan kita pelajari pada bab ini. Tema bab ini adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman sebagai sunatullah, dan saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, mari kita bertadarus terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ayo amati gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan gambar bakti sosial. Kita harus saling membantu satu sama lain tanpa memandang perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan agama, maupun perbedaan bangsa. Kita harus hidup damai dalam keragaman. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama? Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Keragaman sebagai sunnatullah. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan perbedaan agama yang ada di Indonesia. Gambar kedua menunjukkan perbedaan suku dan budaya yang ada di Indonesia. Gambar ketiga menunjukkan perbedaan bangsa. Kita lihat pada gambar ada orang Arab, ada orang Eropa, ada orang Indian, dan sebagainya.
Gambar di atas menunjukkan keragaman manusia. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata, misalnya postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita, seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik. Pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Tawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Anak-anak, sekarang ayo bernyanyi. Dengarkan lagunya dan ikutinya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Maduranya, Ambon, Bugis, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. B. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Bacalah dengan cermat hadis berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat toli'a alaihin nasu. Rawahu muslimun anin nawasi sibni sam'anal ansorihi. Artinya, kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sama' al-Ansari. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku kebaikan adalah pokok ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti salat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Perhatikan cerita bergambar berikut ini. Ada dua orang berbeda agama. Mereka belajar bersama. Dan ada seorang ibu membawakan minuman. Dan yang ketiga, mereka makan bersama. Dan gambar selanjutnya, seorang ibu hendak pulang, namun hari hujan, ibu yang satunya menawarkan payung. Gambar di atas menunjukkan berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan dan dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan mencuri, perbuatan curang, dan segala perbuatan yang merugikan dilarang oleh semua agama. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Ayo kalian sebutkan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang diajarkan oleh agama. Sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian jumpai. Jika ada orang jatuh di jalan, tolonglah tanpa kalian tanya apa agamanya. Bila ada orang tersesat di jalan, bantulah dia untuk menemukan
tempat tujuannya, tanpa kalian tanya apa keyakinannya. C. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Perhatikan cerita gambar berikut ini. Ada dua orang anak, yang satu muslim dan yang satu non-muslim. Yang muslim berkata, "Itu sudah azan, aku izin sholat." Dan yang non-muslim menjawab, "Ya silahkan, sholat dulu, aku menunggu di sini." Gambar di atas menunjukkan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan menghalang untuk mewujudkan persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Contoh toleransi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat. Setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapi, pengemis Yahudi itu selalu memanggil-manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapi berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Saat itu, pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yakni tangan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Rasulullah SAW menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi Muhammad SAW pun berdiri untuk menghormati. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nada seperti protes, "Itu jenazah orang Yahudi, ya Rasulullah. Bukankah ia juga manusia?" Jawab Rasulullah SAW. Dengan jawaban seperti ini, Rasulullah SAW seolah mengingatkan sahabat bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan jika tidak melihat status sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Toleransi dan batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasan. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Dikisahkan suatu hari kaum musyrik
musyrik Makkah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka, dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhanmu, yahai Muhammad, setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kamu juga memperoleh keuntungan. Rasulullah SAW menolak usul orang musyrik karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama. Tidak mungkin pula perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seseorang yang ikhlas terhadap agamanya. Peristiwa ini yang menjadi sebab turunnya Quran Surat Al-Kafirun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pesan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi man yattaharral khaira yu'tahu wa man yattaqil syarra yuqahu. Rawahu Tabrani. Artinya, sesungguhnya ilmu diraih melalui belajar dan kelembutan. Sikap diraih dengan terus berupaya untuk bersikap lembut. Barang siapa berupaya menggapai kebaikan, niscaya dia akan diberi kebaikan tersebut. Dan barang siapa menjaga diri dari keburukan, niscaya dia akan dijaga dari keburukan itu. Hadis riwayat At-Tabarani. Sesungguhnya ilmu diraih melalui belajar dan kelembutan. Sikap diraih dengan terus berupaya untuk bersikap lembut. Barang siapa berupaya menggapai kebaikan, niscaya dia akan diberi kebaikan tersebut. Dan barang siapa menjaga diri dari keburukan, niscaya dia akan dijaga dari keburukan itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.